Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi perkuliahan kita di mata kuliah komputasi biomedis untuk bab solusi persamaan diferensial, yaitu solusi persamaan diferensial numerik. Nah, pada kali ini kita akan membahas dua metode, yaitu metode Dirac-Taylor dan metode Runge-Kutta. Ya, kelanjutan dari metode sebelumnya yang sudah kita pelajari, yaitu metode Euler dan juga metode Hund. Oke, sekali lagi materi kita pada hari ini adalah diambil dari buku metode numerik karangan Pak Rinaldi Munir, sehingga teman-teman bisa membuka di buku beliau untuk bab 8.6. Kita mulai dari metode Dirac-Taylor. Oke, kita mulai untuk pembahasan kita yang pertama, metode Dirac-Taylor. Sambil diperhatikan ya di bukunya. Oke, sebenarnya apa sih metode Dirac-Taylor ini? Kita tahu di pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang metode Euler ya. Jadi pembahasan sebelumnya kita membahas tentang metode Euler, di mana metode Hund sendiri sebetulnya adalah metode Euler, cuma diperbaiki atau dikembangkan. Tapi awalnya tetap adalah metode Euler. Nah, ternyata metode Euler ini kalau kita baca lagi di buku tentang penurunannya, kita tidak membahas penurunan metode Dirac-Taylor di kelas, tapi kalau kita baca buku, sebetulnya metode Euler ini diturunkan dari metode Dirac-Taylor. Dari Dirac-Taylor. Dirac-Taylor. Nah, cuma Dirac-Taylor yang kemudian kita sebut sebagai metode Euler itu adalah hanya diambil beberapa suku saja gitu. Jadi dari deret yang panjang hanya diambil beberapa suku saja. Beberapa suku saja. Nah, karena yang diambil hanya beberapa suku, ya, jadi karena yang diambil hanya beberapa suku saja, konsekuensinya adalah, ya, jadi akhirnya dia melahirkan sebuah konsekuensi. Konsekuensinya adalah akhirnya error yang dihasilkan cukup besar, Kita ingat di soal latihan kita kemarin ya. Jadi error yang dihasilkan cukup besar. Nah, kenapa sih itu terjadi? Karena yaitu kita hanya mengambil beberapa suku saja. Nah, kalau Anda perhatikan di bab 8.6, kita tahu, mungkin kita ke buku sebentar ya. Nah, di sini saya buat lebih besar. Oke. Kita tahu bahwa kalau misalnya kita punya persamaan diferensial dengan definisi seperti ini, ya, dengan definisi seperti ini ada persamaan diferensial dengan bentuk yang sudah baku, maka kemudian kita sebenarnya Dirac-Taylor itu menghasilkan persamaan P8.19 ini. Coba kita perhatikan suku yang awal ini, bahwa pada saat kita menginginkan nilai YR plus 1 sama dengan nilai YR ditambah nilai H dikali Y aksen XR itu kan adalah turunannya ya. Jadi, Y aksen XR itu kan adalah Fx, Y. Ya, misalnya kayak soal kita kemarin kan dy per dx sama dengan x plus y. Maka kan kita katakan, oh berarti Fx, y itu adalah x plus y, ini yang soal kemarin. Nah, berarti kalau kita kemudian ambil Dirac-Taylor ini kan sama aja sebenarnya YR plus 1 plus H, YR plus 1 sama dengan YR ditambah H dikalikan Fx, y. Nah, ini sebenarnya adalah model dari Dirac-Taylor yang sebenarnya. Ini semua. Tetapi yang kemudian kita gunakan di metode Euler itu hanya di suku ini saja. Otomatis berarti suku yang lain
ya, suku-suku yang lain ini adalah akhirnya menjadi error kan bagi metode metode Euler. Nah, dengan demikian, maka diharapkan pada saat kita melibatkan suku-suku setelahnya, suku-suku yang lain, maka kemudian diharapkan nilai perhitungan persamaan diferensial, errornya akan lebih kecil. Karena apa? Karena kita juga memanfaatkan atau memperhatikan suku-suku yang lain. Nah, tapi kalau kemudian kita lihat di sini, ini adalah deret Taylor ya untuk mencari solusi persamaan diferensial biasa secara numerik. Nah, tetapi kalau kita lihat di sini, kalau kita ingin mengetahui YXR plus 1, kita butuh mengetahui turunan keduanya, turunan ketiganya, turunan keempatnya, sampai kemudian turunan ke N. Ya. Sampai kemudian turunan ke N. Nah, ini yang kemudian menjadi yang khas ya. Kalau di buku dikatakan bahwa persamaan tadi menyiratkan untuk menghitung hampiran nilai YR plus 1, kita perlu menghitung turunan pertamanya, turunan keduanya, sampai turunan ke N-nya. Maksudnya apa sih? Jadi misalnya kayak soal kemarin ya, ada dy per dx sama dengan x plus y, misal. Ini turunan pertama kan ya, y aksen. Berarti apa? Kita butuh tahu turunan keduanya. Karena itu berarti kita butuh tahu d per dx dari dy per dx. Berarti berapa tuh? Kalau misalnya katakanlah saya kemudian tulis di sini dy per dx untuk x plus y karena diturunkan terhadap y ya. Kemudian karena di sini ada x, maka kemudian hasilnya adalah 1 plus y misalnya. Dan kita butuh tahu juga turunan selanjutnya, turunan ketiganya misalnya. Berarti kalau saya punya soal seperti ini, maka kemudian pada saat turunan ketiganya ya saya butuh tahu d per dx. Kalau ini kan jadinya 2 kali ya, turunan 2 kali, d2y dx kuadrat, turunan 2 kalinya. Berarti kita butuh tahu turunan 2 kalinya juga, dx kuadrat. Nah, inilah yang kemudian menjadi khas dari metode metode deret-Taylor ya. Metode deret-Taylor yaitu kemudian kita butuh mengetahui berapa sih kemudian turunan-turunan ini untuk mengetahui nilai turunannya. Nah, kelebihan dari metode sebelumnya atau metode Euler adalah metode deret-Taylor. Kalau metode Euler itu adalah metode deret-Taylor itu sendiri, tapi hanya melibatkan suku pertama dan kedua. Tetapi kalau metode deret-Taylor, dia tidak hanya melibatkan suku pertama kedua, tapi juga suku ketiga, suku keempat, dan selanjutnya sesuai dengan keinginan kita ingin seberapa detil hasil perhitungan numerik yang kita inginkan sampai kemudian ke N. Nah, inilah secara umum atau secara singkat tentang metode deret-Taylor. Kemudian kita akan lanjutkan dengan latihan soal. Oke, kita lanjutkan dengan latihan soal. Saya ambil dari contoh 8.3 di buku metode numerik ya, karangannya Pak Rinaldi Munir. Nah, di sana ada contoh, yaitu sebuah soal. Dengan soalnya demikian, jika kemudian ada sebuah persamaan diferensial dy per dx itu sama dengan setengah x dikurang setengah y, di mana dia mempunyai nilai awal initial condition di mana y sama dengan 0 sama dengan 1, maka kemudian kita diminta untuk mencari berapakah nilai y pada saat x sama dengan 0,5 dengan lebar H atau lebar segmennya itu sama dengan 0,25. Sepintas soalnya cukup mudah ya. Kita hanya diminta untuk menghitung menghitungnya 2 kali, karena kita tahu kalau misalnya kita punya y0, kita hitung pertama adalah y 0,25 dan hitungan kita kedua sudah sampai ya di y sama y 0,5. Tetapi karena ini melibatkan turunan, maka
yang dihitung relatif bisa dikatakan cukup banyak gitu. Oke, sekarang kita coba untuk kita selesaikan. Oke, jawab. Nah, langkah yang pertama adalah kita harus menentukan n dari daerah Taylor. Maksudnya kita kan tahu ya rumusnya daerah Taylor nih. Ini kan kita tahu bahwa YR plus 1 sama dengan YR, kemudian Y aksen R, kemudian Y double aksen R, sampai kemudian turunannya ini turunan kedua, turunan ketiga, sampai kemudian nanti turunan ke N. Dan di sini kita harus menetapkan kita mau berhenti di berapa gitu, di N sama dengan berapa. Makin tinggi turunan yang kemudian kita hitung, otomatis memang nilai error kita akan makin baik ya. Konsekuensinya nilai error makin baik. Tetapi kita tidak mungkin kemudian menghitung dengan n yang tidak terbatas misalnya, karena ini bukan metode analitik ya, ini metode numerik, harus dibatasi. Jadi misal kita ambil sama yang di buku, misal kita batasi ya, misal kita batasi misalnya hanya pada misalnya n sama dengan 4, hanya sampai turunan keempat. Maka dengan demikian persamaan diferensial yang kemudian, atau daerah Taylor ya, daerah Taylor yang kemudian harus kita susun sebagai basis perhitungan kita adalah dengan demikian bahwa YR plus 1 itu sama dengan YR ditambah H dikalikan Y aksen R, artinya turunan pertamanya untuk titik R, ditambah H kuadrat untuk turunan kedua kali di titik R. Ini H kuadrat, sorry. Ditambah, nah, H pangkat 3 per, karena pangkat 3 berarti di sini hanya 3 faktorial ya. 3 kali 2 kali 1, berarti 6. 6 dikalikan turunan ketiga kali untuk di titik R, ditambah lagi, karena kita sampai 4, maka kemudian H pangkat 4 per 4 faktorial. 4 faktorial itu berarti 4 kali 3, 12, kali 2, 24, kali 1. Berarti per 24 turunan 4 kalinya. Saya lebih suka mungkin menuliskan seperti ini ya, jadi turunan keempatnya gitu ya. Nah, inilah yang akan jadi apa yang kemudian saya sebut sebagai basis perhitungan kita. Basis perhitungan. Oke. Jadi langkah pertama sekali lagi adalah Anda mesti menentukan n dari daerah Taylor, dan Anda kemudian harus menentukan basis perhitungannya. Langkah yang kedua, konsekuensi sebenarnya dari langkah yang pertama, karena kita menggunakan basis perhitungan yang ini, berarti apa? Kita harus bisa mendefinisikan turunan pertama itu persamaannya apa, turunan kedua itu persamaannya apa, turunan ketiga persamaannya apa, dan turunan keempat persamaannya apa gitu ya. Maka dari itu kita harus menghitung berapakah Y aksen, berapakah Y double aksen, artinya turunan keduanya, berapakah turunan ketiganya, dan berapakah turunan keempatnya. Oke. Nah, kita coba untuk kasus soal ini, berarti kita tahu bahwa kalau kita punya Y aksen X misalnya, katakanlah karena dia diturunkan terhadap X, Y aksen X itu adalah setengah X dikurangi setengah Y, karena kebetulan ini kita ambil dari soal. Berarti kemudian sekarang berapakah turunan kedua kalinya? Maka ya mudah saja ya, kita tinggal ambil aja bahwa dia adalah D per dx dari siapa? Dari setengah X dikurang setengah Y. Oke, supaya nggak bingung yang ada di buku, karena yang di buku langsung ya, coba saya lakukan langkah per langkah. Berarti di sini kan kita menurunkan D per dx untuk setengah X dikurang D per dx untuk setengah
Y. Kan gitu. Nah, kalau sudah begini, ini Anda pasti sudah tahu ya, D per DX untuk setengah X ya tinggal setengah gitu. D per DX tinggal setengah, kemudian dikurang. Sekarang D per DX untuk setengah Y. Jadinya adalah DY per DX dikalikan setengah. Balik lagi ketemu DY per DX. Yaitu apa? Setengah X min setengah Y. Tapi kemudian di sini dikalikan setengah. Sehingga hasilnya adalah, karena DY per DX-nya adalah ini saya kasih tanda ya, bahwa, nah, dia adalah itu, DY per DX, maka nilai akhirnya adalah setengah dikurangi 1/4 X ditambah 1/4 Y. Perhatikan di sini, karena di sini setengah X min setengah Y dikali setengah. Mana tadi setengahnya ini ya. Jadi setengah ini kan adalah setengah X min setengah Y dikalikan setengah. Sehingga hasilnya apa? Yang satu adalah min 1/4 X, setengah kali setengah 1/4, ditambah min setengah Y dikalikan min setengah. Jadinya plus 1/4 Y. Oke. Kita ambil ke bawah lagi. Nah, kemudian bagaimana untuk turunan ketiga kalinya? Ya, tinggal dilanjutkan saja sebetulnya. Berarti dia adalah D per DX untuk ini. Ya, untuk yang ini. Nah, ini. Sehingga dia adalah setengah min 1/4 X plus 1/4 Y. Nah, sama dengan, ya, ini diturunkan, sudah nggak ada ya, sudah ini kan diturunkan sudah habis, karena koefisien diturunkan terhadap X. Kemudian di sini berarti koefisien ini diturunkan terhadap X, berarti di sini tinggal 1/4. Kalau di sini 0, ini diturunkan ya, ini diturunkan 0, ini diturunkan, karena diturunkan terhadap X, berarti di sini min 1/4 ditambah DY per DX untuk, tapi dikalikan dengan 1/4. Karena apa? Ini saya turunkan terhadap X dikalikan 1/4. Nah, balik lagi DY per DX di sini adalah setengah X min setengah Y. Sehingga kita bisa dapatkan bahwa nilainya sama dengan min 1/4 ditambah, supaya kita nggak nulis, atau nggak apa-apa deh kita tulis per 8 ya, nggak perlu. Kalau di buku dia X per 8, nggak apa-apa kita tulis 1/8 X dikurang 1/8 Y. Berarti kita lanjutkan lagi, berarti untuk turunan keempatnya, turunan keempat dari X sama dengan, ya sudah, D per DX untuk min 1/4 ditambah 1/8 X dikurang 1/8 Y. Nah, ini dia. Berarti kita lanjutkan aja. Kalau ini diturunkan terhadap X 0, ini diturunkan terhadap X jadi 1/8 ya, dikurang DY per DX. Ya, ini diturunkan terhadap X adalah DY per DX dikalikan, masih dikalikan 1/8. Sehingga kita bisa dapatkan bahwa turunan keempatnya itu adalah 1/8 ditambah, oh sorry, bukan tambah, berarti kalau ini dikurang ya, karena negatif. Berarti jadi dikurang 1/16 X ditambah 1/16 Y. Nah, sehingga kita sudah dapatkan ya untuk turunan pertama, kedua, ketiga. Kalau kita ambil kesimpulan di sini bahwa, saya pakai warna merah, ini adalah untuk Y double aksen X, di sini adalah untuk Y triple aksen turunan ketiga, dan di sini adalah untuk turunan keempatnya.
Nah, langkah yang ketiga, ya, langkah yang ketiga, saya balik lagi pakai warna biru. Langkah yang ketiga adalah eh, baru kemudian kita memulai perhitungan numerik untuk mencari solusi ya. Numerik untuk mencari solusi dengan persamaan basis perhitungan kita yang tadi di poin pertama. Saya sebutnya persamaan basis perhitungan kita. Perhitungan. Oke. Nah, kita harus tahu langkah-langkah kita mulai X0, X awalnya itu adalah 0, kemudian X1-nya itu karena hanya 0,25 adalah 0,25, dan nilai akhir kita ada di X2, yaitu 0,5. Berarti di sini kan ada, berarti di sini adalah R. Jadi nilai R-nya, ya, nilai R itu adalah 0, 1, 2, ya, berakhir di 2. Oke, sekarang kita coba mulai perhitungannya, ya. Kita mulai untuk X1. X1 sama dengan 0,25. Berarti Y1 sama dengan. Nah, kita tahu persamaannya bahwa Y1 itu sama dengan Y0 ditambah hanya adalah 0,25 dikalikan Y aksen ke 0 atau turunan pertama untuk X0 gitu kan ya. Ditambah di sini ada H kuadrat. Gak usah kita tulis H, langsung aja. Jadi ada 0,25 kuadrat per 2 faktorial, yaitu 2 dikalikan turunan kedua untuk 0 ditambah 0,25 pangkat 3 per 3 faktorial, yaitu 6 dikalikan turunan 3 kali pada saat X0 ditambah 0,25 pangkat 4 dibagi 4 faktorial, yaitu 24 dikalikan turunan 4 kali, turunan 4 kali di titik 0. Oke. Nah, di sini kita masih belum mengetahui nilai turunan 2 kali dx0, turunan 3 kali dx0, dan turunan 4 kali dx0. Jadi, awali dulu dengan menghitung. Ini saya kasih tanda ya. Saya kasih tanda dulu deh. Nah, ya, jadi kita mulai di X1 gitu. Nah, Anda harus menghitung berapa nilai ini semua, yaitu turunan 2 kali dx0, turunan 3 kali dx0, dan turunan 4 kali dx0 dengan persamaan yang sudah kita tuliskan sebelumnya. Nah, dengan persamaan ini tadi. Maka dari itu, ya, kita bisa mendapatkan nilai-nilai yang kemudian kita inginkan. Oh, maaf, kita juga belum tahu ini ya. Y aksen 0-nya juga kita belum tahu. Yang kita tahu baru Y0 ya. Jadi turunan pertama kali di 0 pun kita juga belum tahu. Maka kita akan mulai, cara paling gampang adalah katakanlah misalnya berarti karena X0, saya tulis di sini aja, karena X0 sama dengan 0, maka titik 2 Y0 sama dengan 1. Karena kita sudah mengetahui ini initial condition-nya. Makanya ini kenapa kemudian persamaan diferensial harus ada initial condition, gitu ya. Kemudian Y aksen 0 sama dengan, berarti Y aksen 0 itu kan adalah turunannya setengah X 0, berarti kan gitu. Jadinya kayak gitu ya, setengah X0 dikurang setengah Y0. Ya, karena ini kan X0-nya adalah 0. Karena X0-nya adalah 0, maka di sini sama dengan setengah dikalikan 0 dikurang setengah dikalikan, karena Y0 adalah 1, ini dikalikan 1. Maka hasilnya adalah min
setengah. Jadi Y aksen 0 min setengah. Kemudian bagaimana dengan katakanlah Y double aksen 0. Tadi konsekuensi dari persamaannya yang tadi adalah langsung saya masukkan aja ya untuk nilai X-nya, untuk nilai X dan Y-nya. Berarti dia adalah setengah. Tadi kan dia adalah setengah min seperempat X0. Min seperempat X0 ditambah seperempat Y0. Maka jadinya setengah dikurang seperempat dikalikan 0 ditambah seperempat dikalikan 1. Maka hasilnya adalah sama dengan 3/4. Maka kemudian dia nilainya adalah 3/4. Lalu kita lanjutkan lagi untuk turunan ke 3 kalinya. Y triple aksen untuk X0 sama dengan 0. Tadi persamaannya adalah min seperempat ya. Min seperempat ditambah seperdelapan X0 dikurang seperdelapan Y0. Berarti ini sama dengan min seperempat ditambah seperdelapan kalikan 0 dikurang seperdelapan dikalikan 1. Maka nilainya itu adalah min 3/8. Kemudian yang terakhir, yaitu turunan keempat kalinya untuk X0 sama dengan 0. Berarti dia adalah 1/8 dikurang 1/16 dari X0 ditambah 1/16 dari Y0. Maka nilainya sama dengan 1/8 dikurang 1/16 dikalikan 0 ditambah 1/16 dikalikan 1. Sehingga bisa didapatkan sama dengan di sini, maka nilainya adalah 3/16. Oke. Nah, lalu kemudian baru kita kembali lagi ke persamaan ini untuk menghitung Y1-nya. Ya, berarti dengan demikian, saya kasih keterangan di sini ya, berarti dengan demikian bahwa Y1 sama dengan Y0-nya tadi adalah 1 ya, 1 ditambah 0,25. Y aksen 0-nya itu min setengah. Berarti ini dikali min setengah. Ditambah. Di sini adalah 0,25 kuadrat dibagi 2 dikalikan Y double aksen untuk titik 0, 3/4. Dikalikan 3/4. Ditambah lagi 0,25 dikalikan dipangkat 3 dibagi 6 dikalikan turunan ketiga kali di X0. Berarti adalah min 3/8. Ditambah 0,25 pangkat 4 per 24 dikalikan nilai turunan 4 kali untuk titik X0 sama dengan 0, yaitu 3/16. Ya. Nah, setelah ini hitung-hitungan kalkulator. Ya. Ini adalah hitung-hitungan kalkulator saja. Sehingga kita dapatkan bahwa nilai Y1 itu adalah 0,894915 ya, sudah dihitung di buku, nilainya adalah demikian.
Jadi bahwa untuk X1 ya, saya kasih keterangan di sini. Jadi untuk X1 sama dengan 0,25, maka nilai Y1-nya itu adalah sama dengan 0,89749115. Oke. Kemudian ya, kita lanjutkan untuk X2 yaitu 0,5. Kebetulan ini adalah nilai terakhir kita. Ya. X2 0,5 ya, maka berapakah Y2? Yang kemudian memang ini nilai terakhir yang ingin kita cari. Nah, sama seperti langkah yang sebelumnya ya, yaitu kemudian kita harus mengetahui basis perhitungannya. Kita kemudian harus menyusun basis perhitungannya, kemudian mencari nilai-nilai turunannya. Sama seperti sebelumnya, sehingga kita bisa tuliskan bahwa Y2 sama dengan Y1 ditambah 0,25 dikalikan Y1 aksen turunan 1 kali di Y1 ditambah 0,25 kuadrat per 2 dikalikan Y double aksen turunan 2 kali di X1 ditambah 0,25 pangkat 3 per 6 dikalikan Y triple aksen turunan 3 kali di X1 1 ya, ditambah 0,25 pangkat 4 per 24 dikalikan turunan 4 kali di X1. Nah, selanjutnya kita mencari berapakah turunan 1 kali di X1, turunan 2 kali di X1, turunan 3 kali di X1, dan turunan 4 kali di X1. Maka dari itu kita coba selesaikan sama seperti langkah sebelumnya. Kita tahu bahwa X1 itu adalah 0,25. Berarti karena X1-nya 0,25, berarti Y pada saat 0,25 sudah kita hitung ya sebelumnya, yaitu 0,89749115. Nah, kembali lagi kita ke persamaan yang ini ya, ke persamaan-persamaan ini nih ya, ini semua. Maka kita akan dapatkan berapakah Y aksennya turunan 1 kalinya di 0,25 sama seperti sebelumnya, tapi kemudian kita harus tahu bahwa Y-nya itu diganti jadi Y1 dan X-nya diganti untuk X1. Nah, kita sudah dihitungkan oleh buku, yaitu kalau untuk turunan pertamanya adalah di min 0,3237458. Jadi ini adalah Y aksennya. Kemudian Y double aksennya untuk 0,25, atau kemudian kita coba ini ya, kita coba bongkar lagi ya persamaannya. Ini kan tadi kan adalah kalau Y double aksen setengah dikurang 1/4 X1 ditambah 1/4 Y1. Ya, maka kemudian X1-nya adalah 0,25, Y1-nya adalah 0,89749115, maka kita bisa tuliskan jadi di sini setengah dikurang 1/4 dikalikan X1-nya 0,25 ditambah Y1-nya berarti 1/4 dikalikan 0,897415. Maka menghasilkan nilai sekitar
min Oke, min, oh, sorry, nggak min ya, salah. Ini adalah plus 0,6618729. 6618729. 729 ya, dari sini perhitungannya. Kemudian untuk turunan 3 kalinya, 0,25 sama dengan, ini adalah min 1/4 ditambah 1/8 X1 dikurang 1/8 Y1. Berarti di sini ada min 1/4 ditambah 1/8 0,25 ditambah 1/8 0,8974115. Maka nilai hasil akhirnya adalah min 0,3309634. Nah, untuk kemudian turunan keempatnya 0,25, di sini adalah 1/8 dikurang 1/16 X1 ditambah 1/16 Y1 sama dengan 1/8 ditambah bukan ditambah, dikurang ya. Dikurang 1/16. X1-nya adalah 0,25 ditambah 1/16 dari 0,897415, maka hasil akhirnya adalah 0,1654 1654 682. Oke. Nah, inilah nilai untuk turunan betul ya, untuk turunan-turunannya di titik X1. Maka dari itu tinggal kita selesaikan sama seperti yang sebelumnya. Berarti kita bisa tuliskan bahwa Y2, saya agak ke bawah sedikit. Dengan demikian bahwa Y2 sama dengan Y1. Y1-nya adalah 0,8974915. Berarti di sini adalah 0,897415 ditambah hanya adalah 0,25 dikalikan Y1, Y aksen 1 turunan pertamanya, yaitu ini ya, turunan pertamanya di titik X1, yaitu min 0,3237458 ditambah 0,25 kuadrat per 2 dikalikan dengan turunan 2 kalinya. Di sini turunan 2 kalinya adalah ini, berarti dikalikan dengan 0,6618,729 ditambah 0,25 pangkat 3 dikalikan 3 faktorial 6, berarti dikalikan turunan 3 kalinya ini, berarti min 0,330964. Ya. Kemudian ditambah, saya agak sini aja nambahnya ya, ditambah 0,25 kali pangkat 4 dibagi 4 faktorial 24 dikalikan turunan keempatnya di titik X1, yaitu 0,16546
Nah, ternyata nilai akhirnya setelah dihitung ini semua adalah 0,8364037. Nah, inilah nilai akhir ya. Nilai akhir yaitu nilai untuk Y pada saat 0,5. Ternyata sudah dihitung di buku secara analitik bahwa nilai Y pada saat titik 0,5 untuk dengan model persamaan diferensial yang seperti di soal itu adalah 0,8364037. Jadi apa bisa dikatakan dengan asumsi di sini ada sekitar 7 angka di belakang koma, nilai error perhitungannya berarti adalah 0. Ya, berarti nilainya tepat gitu. Sehingga kesimpulan kita adalah ya, karena di sini berhasil menghasilkan error 0, maka kesimpulannya bahwa metode Dirac-Taylor di sini mampu memberikan error yang sangat kecil, ya. Error yang sangat kecil. Mampu memberikan error yang sangat kecil untuk perhitungan persamaan untuk mencari solusi persamaan diferensial ya, mencari solusi persamaan diferensial secara numerik. Namun ada yang harus kita perhatikan di sini ya. Kita tahu metode numerik itu kan kita ada untuk diimplementasikan secara komputasi ya. Jadi dia ada untuk diimplementasikan secara komputasi. Masalahnya metode Dirac-Taylor ini menuntut kita, jadi metode ini menuntut kita adanya informasi turunan ya, turunan ke n dari fungsi y. Jadi apa? Kalau kita mau menggunakan metode Dirac-Taylor, ibaratnya kita mau ngoding dengan menggunakan metode Dirac-Taylor. Uniknya adalah ya kita butuh tahu informasi turunannya gitu. Kita harus tahu informasi turunan y aksen x berapa, kemudian turunan keduanya berapa, turunan ketiganya berapa, yang turunan keempatnya berapa. Misal kita batasi aja sampai turunan keempat. Ya. Misalnya kita butuh sampai ke turunan kelima, ya berarti turunan kelimanya ya berapa gitu ya. Ya. Kita harus mengetahui ini semua gini. Jadi ini harus dimasukkan ke dalam program. Masukkan ke program. Nah, masalahnya berarti apa? Berarti kalau kita kemudian mau melakukan mau mengcoding bagaimana mencari solusi persamaan diferensial untuk sebuah fungsi tertentu, ya kita harus ngitung manual dulu. Dan ini tidak diinginkan sebenarnya dalam metode perhitungan secara numerik. Kita ingatkan di sebelumnya ya, bagaimana kemudian kita tahu fungsi atau kita tahu tabel, ya sudah dengan model tabel itu atau fungsi itu kita bisa tahu solusinya bagaimana. Nah, tapi ternyata kalau metode Dirac-Taylor kita butuh informasi turunannya, dan kita tahu beda fungsi ya beda turunan ya. Kita jadi tiap ada soal yang baru atau permasalahan yang baru, kita harus memasukkan fungsi turunan yang baru, turunan fungsinya yang baru. Maka dari itu, inilah yang menyebabkan kenapa metode Dirac-Taylor ini tidak pernah digunakan secara praktikal, secara numerik. Jadi ya bisa dikatakan dia tidak pernah digunakan ya. Tidak pernah digunakan gitu. Digunakan
dalam program gitu ya, dalam programnya dia hanya digunakan mungkin paling banter ya buat ujian metode numerik gitu ya, hanya untuk menjawab soal saja. Maka dari itu kita butuh satu metode yang lain, kita butuh satu metode yang lain lagi, di mana metode ini mampu menghasilkan error yang kecil, tetapi ya dia tidak membutuhkan turunan-turunan yang banyak. Nah, metode inilah yang kemudian telah ditemukan, yang kemudian disebut sebagai metode Runge-Kutta, di mana nanti kita akan pelajari dia akan menghasilkan error yang kecil tanpa ada turunan. Nah, ini yang kemudian sehingga dia bisa dengan kedua kelebihan ini dia bisa diprogram program ke komputer. Nah, oke, kita lanjutkan kemudian di sesi selanjutnya yaitu metode Runge-Kutta.